Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail ataupun serba elektronik di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa membuat konten-konten atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat. Karena alhamdulillah juga 2 bulan ini sangat banyak sekali acara, boleh dikatakan setiap minggu itu ada acara-acara keluarga. Ya mungkin sudah musimnya atau sudah tiba waktunya, jadi seperti itulah. Jadi bayangkan kemarin pertama acara di rumah, lalu pulang kampung, acara lagi, pulang ke Pontianak, ada acara lagi, berangkat lagi ke Mempawah, acara lagi, kembali lagi ke Pontianak, acara lagi, dan titik akhirnya acara keluarga itu semalam tanggal 21. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya jalan dengan hikmat, semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, mungkin sedikit cuplikan buat sahabat-sahabat tentang acara-acara yang sudah saya hadiri untuk acara-acara keluarga. Sekarang buat sahabat-sahabat saksikan. Menyelamatkan dari api neraka. Sekarang saya sering tanya sama kawan-kawan saya, ketika subuh bini anak masih tidur nggak? Tidur dibangunkan nggak? Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Terima kasih, kabarnya luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita silakan keluarga inti yang berada di sini yang sepuh. Uzawijuka ala ma'amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Sila. Sahabat sekalian, mau kunikahkan dengan anakku Ajeng Trinanda dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya anak Bapak Ajeng Trinanda dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Jadi seperti itulah acara-acara yang sudah saya hadiri. Jadi sahabat-sahabat sudah melihat acara-acara keluarga. Sekarang kita ngopi dulu sebelum kita lanjut pembahasan apa yang akan saya bahas hari ini. Jadi hari ini boleh dikatakan hari Senin tanggal 22, boleh dikatakan tidak ada lagi pikiran-pikiran harus mau ke arah sana karena ada acara keluarga, mau arah ke sana acara keluarga. Jadi kemungkinan hari ini sudah sedikit lega untuk membuat konten-konten sahabat. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat yang berkomen di kolom komentar, tidak bisa saya jawab satu persatu. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi video saya kali ini sekedar ingin berbagi tentang sebuah perangkat power yang banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat melalui kolom WA. Karena mohon maaf juga untuk di WA kan sangat banyak sekali yang WA, tapi tidak bisa saya balas satu persatu. Ini baru bangun tidur, alhamdulillah masih diberi panjang umur, masih bisa ngoceh-ngoceh di kamera. Jadi ya syukur alhamdulillah ya. Jadi buat sahabat-sahabat, sekarang kita masuk ke topik yang ingin saya bahas hari ini buat sahabat-sahabat. Oke, buat sahabat-sahabat, kali ini yang ingin saya bahas atau ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat yang pertama, karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita tentang sebuah R untuk di bagian transistor final. Jadi ada juga sahabat kita yang menanyakan, Bang, untuk di bagian R basis itu pasnya menggunakan R ukuran berapa dan berapa watt. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk versinya saya R basis ini saya sering menggunakan yang 10 ohm dengan ukuran setengah watt. Nah, kalau sahabat ingin bereksperimen lagi atau berkreasi lagi, tidak masalah kalau sahabat menggunakan R seperti 100 ohm, 10 ohm, 1 ohm, 47 ohm. Itu tidak masalah kalau sahabat ingin menggunakan seperti itu. Boleh menggunakan yang 2 watt, boleh menggunakan 1 watt, dan boleh menggunakan yang setengah watt seperti yang saya gunakan seperti ini. Tapi kalau saya justru memakai untuk di bagian basisnya ini hanya menggunakan setengah watt. Kalau memang kita tepat pemakaiannya, tepat cara kerjanya, ini pasti aman dan tidak mudah terbakar. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan apa untuk idealnya untuk power maupun power besar, power kecil untuk di bagian R basisnya. Jadi sekali lagi kalau versinya saya menggunakan R 10 ohm setengah watt. Terus yang selanjutnya untuk di bagian R kapur atau R basis, R emitor. Kalau tadi R basis yang kecil, sekarang R emitornya atau R di bagian jalur spekar. Jadi jalur di bagian emitor atau R emitor ini boleh sahabat menggunakan 5 watt 0,5.
Jadi 0,5 ini ada tertulis kadang-kadang 5 watt 0,5 RJ, ada seperti itu. Juga ada tulisan 0,55 ohm J. Jadi seperti itu tulisan, tapi tetap 0,55 watt. Apakah tidak boleh menggunakan dengan ukuran yang lain? Boleh. 0,22 boleh, 0,47 boleh, 0,33 boleh. Jadi bebas, 0,47 boleh, semuanya boleh. Mau menggunakan 2 watt juga boleh, mau menggunakan 2 watt seperti ini, 1 watt, mau menggunakan 2 watt atau 5 watt seperti airbasis boleh, tidak masalah, aman, semuanya aman. Kalau memang perakitannya sudah benar, maka untuk air ini aman. Kalau sahabat ingin mencoba mau menggunakan 10 watt boleh, tidak masalah, aman, justru lebih aman, cuman tampangnya aja yang lebih besar. Terus ada lagi sahabat yang bertanya, Bang, apakah di bagian airbasis dan air emitter itu di bagian transistor bertipe A beda, di bagian bertipe C juga beda? Tidak. Jawabannya tidak berbeda, semuanya sama. Seperti ini contohnya. Jadi tidak ada dibedakan antara transistor untuk tegangan plus atau transistor untuk tegangan min di bagian R-nya, semuanya sama. Kalau untuk di bagian jalur ya terserah sahabat, tergantung kreasi sahabat. Mau membuat seperti apa boleh, seperti yang saya kerjakan seperti ini boleh, mau membeli yang sudah jadi juga boleh, bebas sahabat, mana enaknya yang sahabat rasakan. Kalau saya lebih enak seperti ini saya buat, jadi ya seperti ini aja, jadi tidak membeli PCB yang di pasaran. Jadi sedikit saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat lagi kenapa saya cenderung suka membuat seperti ini. Karena ini sudah pernah juga saya bahas di video-video saya yang sudah-sudah. Mengapa saya suka membuat hal seperti ini, tidak menggunakan PCB atau solderan ke bawah, karena ini nampak titik solderannya semuanya kelihatan. Jadi kan ada kawan-kawan itu yang rapi, buat kawan-kawan yang biasanya yang merakit yang sudah rapi itu biasanya itu seperti pabrikan. Wow, mantap pabrikan. Nah, yang saya pikirkan di sini, kalau memang transistor driver ini ada mengalami masalah, atau di bagian airbasis ada mengalami masalah, atau di bagian emitter ada mengalami masalah, saya tidak perlu mencopot semua dulu transistor ini baru bisa menyampai ke titik solderannya. Tapi kalau saya buat seperti ini, saya tinggal ambil solder, tinggal saya angkat seperti ini, dan bisa langsung saya lepaskan seperti ini. Tapi kalau sahabat yang versinya beda lagi, PCB-nya solderannya di bawah dan kakinya menekuk masuk ke dalam lubang PCB, kalau memang ingin mengganti salah satu transistor aja, itu sahabat harus membongkar semua dulu di bagian transistor ini, kiri dan kanan, baru sahabat bisa mencapai titik solderannya. Nah, itulah alasan saya membuat hal seperti ini, karena satu, praktis, kalau ada masalah juga tidak repot-repot aman, bongkar pasang di bagian skrup transistor. Nah, seperti ini contohnya, untuk pemasangannya sangat gampang sekali. Nah, ini alasan saya membuat seperti ini, karena ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat dengan versi saya seperti ini. Tapi ini bukan hanya versi saya, banyak teman-teman di luar sana sama halnya seperti ini. Tidak masalah, tergantung. Ada kadang-kadang membuat coretan ini lebar karena takut terhubung dan lain sebagainya, itu tidak masalah, bebas, semuanya tidak ada larangan. Jadi tergantung mana enaknya sahabat, mana mudahnya sahabat. Karena di sini atau hari Senin ini saya baru membuat 6 buah heatsink yang sudah saya pasangi transistor, dan tinggal 2 buah lagi yang belum saya pasangi transistor. Jadi saya targetkan minggu ini selesai 4 buah, maka hari Senin ini saya rakit ini dulu untuk garapan 1 minggu ini. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai 4 buah, karena pesanan sahabat-sahabat itu alhamdulillah sudah lama sekali belum selesai-selesai. Terus yang selanjutnya lagi ingin saya jawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang sebuah kit yang sering digunakan sahabat-sahabat. Karena di luar sana sangat banyak sekali sahabat itu yang merubah di bagian tegangan basis atau bias atau DCO. Kan di 504 itu ada trim put atau trim yang bisa diputar, dikecilkan dan dibesar, putar kiri dan putar kanan untuk membesarkan bias, atau sering di sahabat-sahabat kita sebut itu DCO. Nah, saran saya buat sahabat-sahabat, kalau sahabat ingin merakit sebuah power, khususnya membeli power pabrikan yang sudah siap pakai, jadi sebelum sahabat
pasang untuk di bagian semua komponen, ada baiknya jangan sahabat ubah dulu di bagian trim put untuk DCO-nya. Ada baiknya sahabat pasang dulu, tes dulu, baru sahabat coba bereksperimen sendiri, kekurangan dari mana, kelebihan dari mana. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu belum diapa-apakan tapi sudah mengotak-atik di bagian trim put. Alhasilnya sahabat tidak tahu ukuran awal. Jadi mengapa saya sarankan dipasang dulu, dipastikan dulu baru boleh memutar, karena sahabat bisa mengukur sebelum sahabat apa-apakan. Jadi misalnya 0,001 sebelum sahabat ubah, terus sahabat sudah dapat gambaran. Jadi kalau sahabat putar dulu, sahabat tidak tahu nanti mau mengembalikan seperti apa, alhasilnya main kira-kira. Jadi kalau sahabat sudah sahabat ukur sekian, dapat gambarannya, baru sahabat putar 0,02, bagaimana hasilnya, 0,03 bagaimana hasilnya. Itu baru sahabat boleh bereksperimen. Kadang-kadang sahabat ini belum diapa-apakan, belum dipasang, belum diapakan, sudah diputar di bagian DCO ini. Maka sahabat sendiri yang bisa gelabakan untuk mengembalikan seperti awal. Nah, apa efeknya kalau sahabat-sahabat memutar di bagian DCO ini? Jadi efeknya dari sahabat-sahabat memutar di bagian trim put DCO atau trim put biasnya itu, kalau sahabat ketinggian di bagian volt bisa membuat jebol di bagian transistor ini, di bagian ini dulu. Jadi kalau masih sahabat paksakan, maka dia akan menjebolkan ini, antara dua ini salah satu, mau yang tipe C ataupun tipe A. Nah, yang jadi masalah kalau ini sudah jebol, maka ini salah satu juga ikut jebol, salah satu ikut jebol di bagian transistor, entah itu di bagian A ataupun di bagian C. Tapi kalau jebol ini duluan, maka untuk di bagian tegangan basisnya itu polnya hampir sama dengan tegangan utama. Maka sahabat-sahabat sudah bertanya, Bang, kenapa saya punya tegangan basis itu sama dengan tegangan utama? Karena di bagian transistor ini sudah lewat, atau sudah short, atau sudah konslet, jadi terhubung antara kaki satu dengan kaki lainnya, atau kaki basis dengan emitor dengan kolektor itu sudah terhubung. Alhasilnya tegangan di bagian bias melonjak sama dengan tegangan utama. Kalau sahabat paksakan memasukkan tegangan, bisa membuat komponen-komponen ini bisa hangus. Salah satunya yang bisa hangus duluan yaitu di bagian R330 juga bisa. Terus yang kedua, bisa menghanguskan R di bagian 6K8 juga bisa. Tapi ini gambaran yang saya pegang OCL 506. Ini hanya sedikit gambaran aja buat sahabat-sahabat. Apalagi kalau memang ini sudah jebol antara C dengan A ini di bagian draper, otomatis R ini langsung hangus salah satu atau bisa dua-duanya di bagian R330. Jadi sahabat-sahabat tinggal memastikan. Jadi jangan sahabat ikut-ikutan. Karena sahabat-sahabat kita mungkin pernah menyaksikan di channelnya Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso mengukur DCO-nya ukuran sekian-sekian. Jadi perlu sahabat ketahui dulu, Mas Budi Santoso itu merakit PCB kosong seperti ini. Jadi Mas Budi Santoso itu memasang komponen satu persatu termasuk di bagian trim put DCO-nya. Alhasilnya itu memang harus disetting dulu untuk di bagian DCO-nya, bukan berarti langsung pakai. Nah, kalau sahabat berpatokan seperti itu, seperti Mas Budi Santoso kita atau sahabat kita yang sudah senior, maka sahabat salah, karena sahabat sudah membeli komponen atau kit yang sudah siap pakai. Karena kit yang sudah siap pakai itu sudah diatur dari si perancangnya untuk di bagian DCO-nya. Jadi saran saya tidak perlu disetting lagi, langsung sahabat pakai saja. Jadi setiap sahabat melakukan apapun itu pasti ada efeknya, maupun memutar DCO maupun mengganti di bagian komponen, pasti ada efeknya. Jadi buat sahabat-sahabat, karena banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat tentang hal seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan video ini sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah bertanya tentang bagaimana merangkai antara satu dengan komponen yang lainnya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi mudah-mudahan penjelasan saya tadi sesuai dengan yang sahabat harapkan tentang bagaimana untuk
di bagian basis atau di bagian R, karena saya tidak tahu juga yang sahabat tanyakan dan sahabat maksudkan di dalam pertanyaan itu seperti apa, jadi saya tidak tahu juga. Alhasilnya saya coba membuatkan sahabat-sahabat ya seperti versinya saya dulu, tapi tinggal tergantung dari sahabatnya lagi. Karena gini buat sahabat-sahabat, di zaman sekarang kebanyakan sahabat-sahabat itu mengetes power itu menggunakan perangkat-perangkat HP. Coba sahabat persiapkan salah satu MP3 untuk pengetesan sebuah perangkat-perangkat, karena MP3 itu bisa juga membuat power-power bertenaga. Jadi sahabat buatkan untuk di bagian MP3. Contohnya aja, di sini saya membuat seperti ini. Ini Bluetooth. Jadi saya buat kemasan seperti ini, bisa menggunakan soket Canon, bisa menggunakan soket RCA. Double fungsi untuk di bagian soket. Ini satu jalur, tidak ada berbeda jalur di bagian komponen, karena ini satu jalur dihubungkan aja untuk membuat dua versi seperti ini. Nah, untuk pengetesan power menggunakan Bluetooth seperti ini lebih bertenaga ketimbang kita menggunakan HP langsung. Kenapa saya suka menggunakan Bluetooth? Karena HP saya sudah banyak yang jebol, sering menggunakan colokan-colokan HP. Alhasilnya HP saya lumayan banyak yang jebol. Jadi maka saya membuatkan Bluetooth seperti ini. Tanpa Bluetooth saya tidak bisa mengetes power. Nah, dari Bluetooth inilah bisa kita buat power kita bertenaga seperti ini. Oke, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf juga video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai apa yang sudah saya alami. Untuk itu, yuk kita ngopi dulu sebelum saya akhiri video ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.